Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan kita hari yang kelima. Sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita di hari yang kelima ini diambil dari Matius 27 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nats renungan kita hari ini, mari kita renungkan ada 3 hal yang terjadi di Golgota. Kita belajar dari 3 hal. Yang pertama adalah Golgota. Golgota artinya adalah tempat tengkorak. Tempat tengkorak. Dari nama ini saja kita sudah merasa merasa menakutkan, menyeramkan. Namanya juga tempat tengkorak, pasti yang kita bayangkan adalah tempat yang menakutkan, bukan menyenangkan. Tempat yang menyeramkan, bukan hal yang enak untuk dipandang. Dan secara fisik tempat ini memang berbentuk seperti tengkorak manusia. Tapi secara rohani tempat ini mengingatkan kita bahwa dosa itu membawa maut. Dosa itu membawa maut. Jadi Yesus datang ke tempat tengkorak, tempat yang sangat menakutkan, menyeramkan, supaya kita tidak mengalami kematian kekal. Supaya kita tidak mengalami kematian kekal. Yesus rela datang ke tempat yang menakutkan, ke tempat yang menyeramkan, tempat yang hina, agar Yesus dapat membebaskan kita dari sana. Dan yang kedua adalah mereka memberikan minuman yang sangat pahit kepada Yesus di sana. Mereka memberikan minuman yang sangat pahit, yaitu anggur yang dicampur dengan empedu. Luar biasa. Dan mereka memberikan itu kenapa? Tujuannya agar rasa sakit yang dialami oleh Yesus berkurang sebagai obat bius, sehingga Yesus tidak merasakan terlalu sakit. Karena mereka pasti tahu bahwa Yesus sangat-sangat merasa kesakitan. Tapi apa yang terjadi? Jemaatnya dikasihi Tuhan, Yesus menolaknya. Yesus menolak untuk meminum anggur pahit itu. Karena kenapa? Karena dia benar-benar rela, dengan rela menanggung apa yang harus kita tanggung. Dia tidak mau menghilangkan rasa sakit itu. Dia mau menghadapinya sampai titik akhir. Karena begitu besarnya kasihnya kepada kita. Dia tidak mau sakit itu dihilangkan. Dia tidak mau meminum anggur itu, agar dia benar-benar melakukannya sampai akhir sebagai bukti cintanya kepada kita. Dan yang ketiga adalah ada tulisan di sana sebagai tuduhan kepada Yesus. Ini adalah Yesus, Raja orang Yahudi. Ini adalah sebuah tuduhan, karena inilah alasan imam-imam kepala untuk menghukum Yesus, untuk menyalibkan Yesus, karena mereka menuduh bahwa Yesus mengaku-ngaku sebagai raja bagi orang Yahudi. Jadi di sini apa yang kita lihat? Tulisan yang dituliskan oleh Pilatus bahwa ini adalah raja orang Yahudi sebagai bentuk penghinaan kepada Yesus. Orang-orang menghina dia, orang-orang memukuli dia, karena mereka berpikir bahwa Yesus melakukan sesuatu yang salah. Padahal Yesus melakukan itu karena kasihnya kepada manusia. Yesus dituduh sebagai raja orang Yahudi. Dia dihina. Di dalam renungan kita sebelumnya kita melihat bagaimana penghinaan itu diberikan kepada Yesus. Tapi di sini ditulis Yesus, Raja orang Yahudi, sebagai bentuk penghinaan, bukan sebagai pujian. Sebagai bentuk penghinaan, bukan sebagai kehormatan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke Golgota supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Dia merasakan kepahitan supaya kita tetap merasakan kasih karunia Tuhan. Di atas kepalanya dituliskan, dia sebagai orang terdakwa, inilah raja orang Yahudi, supaya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus benar-benar hadir karena kasihnya kepada kita. Yesus menyerahkan hidupnya karena kasihnya kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolong kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.